apapun kita, karena mungkin banyak hal yang terjadi, ada halangan-halangan. Pada saat ini kita siapkan hati kita. Kita berdoa masing-masing. Kita mau menyembah Tuhan saat ini, supaya kita mendapat berkat daripada Tuhan. Siapkan hatimu. Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau, Tuhan. Biarlah kehadiran Allah dan Roh Kudus saat ini menjamah kami masing-masing. Sehingga pada saat pujian dinaikkan, penyembahan kami dinaikkan, Roh Allah turut bekerja. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa
menyembah Tuhan pribadi lepas pribadi. Katakan pada saat ini Yesus Kristus hadir dalam hati kita. Sehingga sungguh-sungguh kita merasakan bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa merasakan bagaimana zaman Roh Kudus. Kita bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang sungguh luar biasa. Haleluya Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Benar Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan, rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Benar Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Katakan, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada saat ini Tuhan. Mujizat kami rasakan setiap hari Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan dan juga kesehatan. Ini mujizat Tuhan yang kami alami saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami rasakan setiap hari langkah kehidupan kami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan sangat mengasihi kami. Sehingga pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Memberikan
yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati ibadah kami ini Tuhan. Dari pertama pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan duduk. Ya. Kita bagaimana kita menyiapkan hati kita memuji Tuhan. Bahkan saat ini juga kita terus untuk menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Kita akan naikkan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Ya. Naikkan pujian ini dengan sukacita. Tanggalkan dulu setiap masalah, kita bangkit berdiri. Katakan bahwa bangkit serukan nama Yesus. Ya, ayo. Yang semangat. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Saya persilakan duduk. Jadi nama Yesus di atas segalanya. Kalau kita menyebut Allah, tidak apa-apa, tidak masalah bagi kita. Tapi kalau kita menyebut nama Tuhan Yesus, iblis juga gemetar. Coba pada saat kita melayani orang lain, sejak kita mengatakan tentang Allah, mereka bisa menerima. Tetapi kalau kita katakan tentang Tuhan Yesus, ada suatu getaran.
langsung orang tertutup mulutnya untuk menerima kita, ya. Nama Yesus yang berkuasa. Ada yang mau bagi kesaksian atau bagi kesaksian di dalam kehidupan sepanjang minggu ini? Mungkin ada hal-hal yang bisa menguatkan kita, menolong kita, ya. Saya persilakan, ada berkat yang akan dibagikan, ya. Ya. Silakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan membagikan sedikit kesaksian atau pengalaman hidup saya selama 1 minggu ini, ya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, setelah kepulangan saya dari Sumatera, ternyata saya juga ditawar gitu, ya. Saya sakit, ya, mungkin karena kecapean juga selama seminggu di sana, acara terus, memang kurang istirahat dan juga kurang untuk memperhatikan pola makan juga. Makanya waktu hari Minggu akhirnya harus dirawat di Rumah Sakit Advent. Dan satu hal yang saya syukuri ketika saya dalam keadaan sakit, saya kembali merenungkan gitu, kebaikan demi kebaikan Tuhan yang sudah saya rasakan secara pribadi atas kebaikan Tuhan. Saya kembali merenungkan gimana pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan ketika kami pulang ke Sumatera. Selama saya di sana 1 minggu itu, saya pikir itu hal yang luar biasa gitu. Tuhan tetap menolong saya, menjaga saya di sana sehingga tidak sampai jatuh sakit di situ gitu. Tetapi setelah pulang ke sini baru saya mengalami kelemahan tubuh, kurang sehat, dan itu saya syukuri. Saya hanya berpikir kalau seandainya itu di sana terjadi, saya nggak tahu gitu, ya. Mungkin saya jadi merepotkan banyak orang juga. Dan itu yang saya syukuri, puji Tuhan setelah di sini saya kejadian itu boleh terjadi dan saya boleh bersama anak-anak dan boleh dengan cepat dirawat di rumah sakit gitu. Dan selama seminggu setelah pulang dari rumah sakit, saya memang harus tetap pemulihan di rumah, dan sampai kemarin saya masih merasakan lemas dan sedikit pusing gitu. Memang kalau kata dokter, ya ibu selama seminggu ini akan merasakan pusing itu, jadi belum tentu langsung hilang katanya. Tapi ketika Pak Saud bilang, wah ini Pak Nelson sedang dioperasi katanya gitu, kalau Pak Alek belum tentu datang besok. Wah gimana, saya sendiri yang jadi WL nggak ada singar katanya, udah mama yang maju. Saya bilang aduh gimana ya, kalau saya kondisi saya masih pusing, masih ini gimana nanti saya di gereja berdiri, saya bilang gitu Pak Saud. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, saya bilang ya saya harus bangkit, saya tidak mau terus jadi lemas, jadi jadi tidak bersemangat, saya tidak mau itu. Jadi saya bilang ya saya bersedia, saya mau untuk nemanin pelayanan untuk besok, saya bilang ke Pak Saud. Dan puji Tuhan hari ini boleh saya kuat berdiri di depan, boleh memuji nama Tuhan, melayani bersama-sama di tempat ini, dan saya rasakan itu semua karena kebaikan Tuhan bagi saya pribadi dan bagi kita semuanya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya kita semua pun di tempat ini dimanapun, Pak Yopi, Ibu, tetap dalam keadaan sehat semuanya. Karena itulah doa kita setiap saat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, istri saya bilang bersama anak-anak katanya, bukan bersama, dan juga saya kira enggak diikat bersama suami gitu kan. Dia hanya bersama anak-anak ya. Ya, kita tahu Tuhan itu berkuasa ya. Kadang-kadang gitu, semua saya rasakan itu bagaimana pertolongan Tuhan. Dulu waktu istri saya, anak saya COVID, saya enggak, ya. Terus saya katakan, saya hanya berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya tidak terjadi kena COVID. Sampai saat ini Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan, ya. Jadi kita kadang-kadang harus melawan penyakit itu, ya.
bersama dengan Tuhan. Sehingga kalau penyakit itu dipelihara, penyakit itu jadi manja. Ya, tapi kalau kita usaha, wah, kita akan sembuh bersama dengan Tuhan. Ada keinginan kebangkitan sehingga kita merasakan bagaimana pertarungan. Karena apa? Karena pada saat kita menyerah, disitulah iblis bekerja. Karena itu kita angkat pujian, Tuhan berkuasa. Kita bangkit berdiri, kita katakan bahwa Tuhan berkuasa di dalam segala hal, di dalam kehidupan kita, di dalam segala sesuatu. Tuhan punya kuasa. Ya. Aminkan ini di dalam perjalanan hidup kita. Pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami pergumulan, kita katakan Tuhan berkuasa. Bahkan firman Tuhan senantiasa menguatkan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, saya siap ditabur dengan firman Tuhan. Kita mau katakan, aku datang dan ku bersujud. Kita mau datang di hadapan Tuhan saat ini, membuka hati kita. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukmu nikmati firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukmu
katakan firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan, aku datang dan ku bersujud. Datang dan ku bersujud. Benar Tuhan, kami datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan kami boleh diteguhkan kembali, kami boleh dikuatkan kembali melalui firman Tuhan ini Tuhan. Buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukmu nikmati firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan, firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan, firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Benar Tuhan, kiranya Engkau memuaskan kami dengan semua kebaikan-Mu atas hidup kami. Kiranya Engkau memuaskan kami dengan seluruh perhatian-Mu atas hidup kami. Biarkan Engkau memuaskan kami karena keberadaan Engkau Allah yang tak tergantikan. Dan biarkan Tuhan kami juga dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan yang mau sama-sama kami belajar saat ini. Kami rindu bahwa kami belajar dari Tuhan sendiri. Bukakan mata hati kami Tuhan sehingga kami boleh melihat setiap hal sederhana. Kebenaran-kebenaran itu yang terus akan mengokohkan kami, membuat iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami akan hidup di dalam hari-hari kami bersama dengan Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang agung, Allah yang berkuasa, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang menerima kami apa adanya,
Allah yang menerima kami dengan seluruh kepenuhan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menolong supaya hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi kami semua sama-sama belajar. Berikan kepada kami kerendahan hati, sehingga kami juga bisa menerima kebenaran firman Tuhan sebagai bagian untuk kami boleh terus bersyukur dan melihat bahwa Allah, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh menaikkan pujian juga bagi Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur ya boleh kita boleh bersama-sama ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan tentunya ya. Tadi dengar kesaksian dari Ibu Saud gitu ya. Ada banyak hal yang seringkali di mana kita itu diizinkan ya, situasi-situasi yang kita tidak inginkan gitu ya diizinkan, tetapi dalam situasi itu pun akhirnya membuat kita melihat bahwa dalam setiap dalam setiap sisi hidup kita itu Tuhan tidak lalai, Tuhan tidak melepaskan pendampingannya gitu ya. Saya sedikit kesaksian beberapa waktu yang lalu kan saya pernah bilang ya saya cukup puyeng gitu ya dengan kegiatan yang P5 di sekolah gitu, karena saya harus menjadi PIC-nya. Berjalanlah kegiatan itu gitu ya. Setelah sekian lama berjalan itu kan dalam 1 minggu gitu ya, hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan karena saya PIC maka saya harus memastikan di 11 kelas itu semua boleh berjalan dengan baik. Di tempat saya itu kelas 7, kelas 8 itu lantainya lantai 4. Kemudian kelas 9 itu di lantai 3 gitu ya. Jadi lantainya itu cukup lantai atas. Nah, setiap anak tangga itu kira-kira 12 anak tangga lah ya untuk jatuhnya. Nah, karena pada saat itu tiba-tiba karena ada petir dan itu mati gitu ya. Jadi tidak bisa kegiatan menggunakan internet ada. Jadi yang tadinya harus menggunakan internet, saya memberikan penjelasan lewat Zoom supaya semua kelas terakomodasi. Tapi ternyata nggak bisa, jadi saya harus memberikan penjelasan di kelas-kelas. Jadi saya naik turun tangga. Nah, karena mungkin saya harus cepat saat itu, saya masih ingat dari lantai 4 saya harus turun ke lantai 3. Dan itu ketika nggak tahu kenapa baru anak tangga 3 anak tangga kali ya, tiba-tiba itu seperti kayak ada yang mendorong saya, seperti kaki saya itu seperti tersandung. Jadi tiba-tiba tuh saya ngegelutuk gitu ya. Jadi mau jatuh dari atas, masih posisinya di atas gitu ya. Jadi saya dung seperti itu ya. Tapi saya berusaha menyeimbangkan badan saya, karena kalau saya jatuh pasti kejadiannya akan beda. Terus kalau saya jatuh, saya pasti akan kebentur kelas di depan saya itu gitu ya. Jadi waktu saya berusaha konsentrasi, saya hanya bilang Tuhan tolong, karena ini pasti jatuh gitu ya. Entahkah di ujung atau jadi dari tangga itu saya sudah berusaha sedemikian rupa, saya hanya bilang Tuhan tolong, karena saya nggak tahu harus saya seperti apa. Dan Bapak Ibu tahu kan, saya itu memang bermasalah dengan pinggang dan lutut. Seandainya saat itu gitu ya tiba-tiba jadi, udahlah, nggak tahu lah mungkin apanya yang berantakan gitu ya. Tapi Tuhan menolong saya bisa menyeimbangkan meskipun saya itu harus istilahnya berjuang seperti itu. Dan sampai turun di bawah itu saya posisi di depan kelas, depan tembok gitu ya. Jadi berhenti ngeremnya itu di depan tembok kelas. Sampai ada siswa itu yang tanya, Miss ngapain? Ya lagi ngapain, kenapa gitu ya. Saya hanya bilang ya Miss mau jatuh. Tapi di situ saya melihat bahwa pada saat itu gitu ya, bisa saja hal yang buruk terjadi, tetapi Tuhan mengizinkan tidak terjadi saat itu sama saya gitu ya. Dan puji Tuhan kegiatannya bisa berjalan semua dengan lancar selama 1 minggu ini. Sampai saya bilang sama Weli, pokoknya selesai kegiatan ini ajak saya ke hutan gitu ya, karena saya mau menikmati alam seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadangkala di dalam kehidupan kita membutuhkan apa yang namanya kekuatan dan pertolongan Tuhan ya. Saya ingat ada sebuah lagu sekolah minggu gitu ya, sekolah minggu. Mungkin yang usianya
sama dengan saya atau di atas saya tahu lagu ini gitu ya. Lagunya itu, mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Betul ya? Saya lupa. Tuhan melihat. Waktu saya ingat lagu ini, sekolah minggu ini gitu ya. Mata Tuhan melihat. Saya tahu bahwa tentu kita sama-sama tahu bahwa mata itu menjadi bagian yang penting, betul ya? Bagian yang penting di dalam hidup kita. Mata itu kenapa Tuhan bilang aku menganggap engkau, menerima engkau atau mengasihi engkau, menjaga engkau seperti biji mataku. Ada satu ayat di mana itu membuat kita tahu bahwa betapa berharganya kita ketika Tuhan menganggap kita sebagai biji matanya Tuhan, gitu ya. Orang buta tidak bisa melihat peristiwa-peristiwa banyak di dalam hidupnya. Tetapi kita yang punya mata, kita bisa melihat ada begitu banyak peristiwa, ada begitu banyak kejadian di dalam hidup kita. Ya. Ketika seorang pengemis buta bertemu dengan Tuhan Yesus, yang dia minta adalah apa? Ketika ditanya gitu ya, bertemu dengan murid-muridnya juga, ketika ditanya apa yang engkau inginkan. Kalau pengemis itu kan biasanya pengemis meminta uang. Dia tidak meminta uang yang banyak, dia hanya minta apa? Kesembuhan, supaya dia bisa melihat kembali. Karena bagi dia bisa mendapatkan uang yang lain dari penghasilan yang lain dengan mata yang bisa melihat. Seperti itu. Jadi mata itu menjadi bagian yang penting. Firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 29 juga berkata apa? Jika matamu menyesatkan, apa yang dibilang? Cungkillah. Ya, itu ada satu makna tersendiri. Saya tidak akan bahas di sini. Tetapi mata itu pengaruhnya luar biasa. Mata itu pengaruhnya dampaknya itu sangat-sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, coba kita akan buka di dalam Amsal 15 ayat yang ketiga. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Satu ayat yang sederhana. Amsal 15 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita semua. Amsal 15 ayat yang ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat dikatakan, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Jadi saya pikir bahwa lagu tadi, mata Tuhan melihat ya, saya percaya itu liriknya diambil dari ayat ini gitu ya. Dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat. Dikatakan mata Tuhan ada, ya. Kalau dikatakan mata Tuhan ada, berarti bahwa Tuhan itu hadir. Mata Tuhan ada, berarti Tuhan itu ada. Tuhan itu tidak sesuatu yang tidak real atau tidak nyata. Mata Tuhan ada, Tuhan hadir dikatakan di segala tempat, di tempat apapun. Tuhan ada, Tuhan hadir di tempat apapun. Tempat yang dianggap baik, tempat yang dianggap buruk, tempat yang dianggap nyaman, tempat yang dianggap tidak nyaman. Di situ Tuhan hadir, di situ Tuhan ada. Karena dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat. Tidak dibilang mata Tuhan ada di tempat di gereja ini, mata Tuhan ada di satu tempat ibadah yang lain. Enggak. Tetapi dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat. Tidak ada yang tersembunyi. Ada di segala tempat. Tidak ada yang tersembunyi. Lalu apa yang dilakukan Tuhan dengan matanya? Kalau dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat, dia katakan apa? Mengawasi. Apa yang dilakukan Tuhan dengan matanya adalah Tuhan mengawasi. Mengawasi itu berarti memberi sebuah keseriusan. Mengawasi itu berarti memberikan perhatian. Mengawasi itu berarti memberikan penilaian. Mengawasi itu berarti memberikan waktunya. Mengawasi itu berarti ada effort yang diberikan. Mengawasi itu berarti fokus. Kalau anak-anak sedang tes, ada guru yang
mengawasi supaya apa? Anak itu enggak nyontek mungkin ya, supaya anak itu tidak ribut. Dan dikatakan mata Tuhan yang ada di segala tempat itu mengawasi. Yang dilakukan adalah mengawasi. Kalau Tuhan mengawasi, saya sangat yakin bahwa Dia tidak sedetik pun mengelebatkan pandangannya ya, atau mengerjakan yang lain, sehingga tugas atau apa yang dilakukan dengan mengawasi itu tidak mengawasi dengan sungguh-sungguh. Mengawasi ada fokus yang diberikan sehingga tidak ada sedikit pun yang terlewat. Kalau saya bilang saya sedang mengawasi Samuel, maka saya akan melihat Samuel sedang apa, saya bisa melihat Samuel sedang duduk di mana, saya bisa lihat Samuel pakai baju apa, benar nggak? Karena saya mengawasinya sama Samuel. Kalau saya bilang saya sedang mengawasi Mei, saya tahu Mei pakai baju hijau. Karena yang apa, fokusnya saya mengawasi Mei. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mata Tuhan mengawasi, mata Tuhan melihat. Ya. Kalau seandainya Tuhan melihat, kalau mata Tuhan melihat, pertanyaan bagi saya dan saudara adalah, apa yang perlu ditakutkan? Apa yang perlu ditakutkan? Kalau saya tadi katakan ya, kalau saya mengawasi Mei, mungkin ada yang terlewat dari saya. Karena pandangan saya untuk mengawasi Mei itu terbatas. Tapi Tuhan, kalau Tuhan bilang, Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi, untuk melihat. Sebenarnya apa yang perlu ditakutkan? Ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, bukankah Tuhan bilang, Dia mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik? Ketika kita diperlakukan tidak baik dengan orang, apakah Tuhan tidak melihat? Tuhan melihat. Ketika orang lain memperlakukan kita semena-mena, apakah Tuhan melihat? Ya, Tuhan melihat. Ketika orang lain melakukan hal yang tidak adil dengan kita, apakah Tuhan melihat? Ya, Tuhan melihat. Beberapa waktu yang lalu kami kan suka ngobrol gitu ya, discuss dengan pengalaman-pengalaman masa lalu. Sering sekali itu, Welly itu mudah banget dia itu, nggak tahu kenapa mudah banget dijelesin gitu ya, dengan rekan kerja, dengan apalah seperti itu. Cuman dia itu hanya berkata, aku mah hanya serahin aja lah sama Tuhan Yesus. Aku mah hanya gitu aja lah. Kadang-kadang saya bilang, kenapa nggak harus, kan kalau saya tuh orangnya kadang-kadang suka harus mengkonfirmasi, kenapa harus begini gitu ya, jadi jelasin. Jadi dia bilang, nggak perlu lah, biar aja lah. Dia kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang saya yang suka greget gitu ya, kenapa nggak dikonfirmasi seperti itu. Enggak lah, dia seperti itu. Tetapi kekesalan itu pasti ada ketika ada orang lain yang melakukan hal yang tidak baik dengan kita, mengatakan menyampaikan sesuatu yang salah tentang kita, benar nggak? Atau menjelek-jelekkan kita kepada yang lain ya. Tapi beberapa waktu yang lalu itu sangat-sangat benar, memang benar kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwa pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Dan memang kita tidak pernah diangkat oleh Tuhan menjadi hakim atas sesama kita. Tuhan berkarya dengan caranya yang nggak pernah kepikiran ya. Ketika ada orang yang berbuat jahat sama dia ya, dia tidak membalaskan, dia hanya mendoakan, dan yang terjadi adalah apa? Kita mendengar kabar, bukan berarti maksudnya kita senang karena orang itu mendapatkan tanda petik ya balasan, tetapi Tuhan sedang menyatakan bahwa tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena setiap kejahatan itu pasti ada konsekuensinya. Setiap hal yang buruk itu yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, pasti ada pembalasannya. Dan pembalasan Tuhan tidak sama dengan pembalasan kita. Kalau kita pengennya kalau ngebalas kan, ya pokoknya puas, bener nggak? Orang itu pokoknya sampai kalau bisa lebih dari apa yang dia lakukan terhadap kita. Tetapi kalau pembalasannya Tuhan itu pembalasan yang berupa didikan untuk mengubah orang itu menjadi lebih baik.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan melihat di segala tempat, kalau Tuhan melihat di segala waktu, ketika ada sesuatu hal yang tidak enak kita dapat dari orang lain, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan melihat apa yang Dia perbuat terhadap hidup kita. Kita pengen membalas, serahkanlah pembalasan itu pada Tuhan. Kita kesal, kita jengkel, ceritakanlah sama Tuhan. Meskipun tanpa cerita, Tuhan pasti tahu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan Tuhan mengawasi orang jahat dan orang baik. Mungkin kita jengkel, kenapa sih banyak banget kejahatan di dunia ini? Dosa membuat semuanya rusak. Dosa membuat semuanya terkontaminasi. Dan bahkan ada begitu banyak kejahatan di dunia ini yang memang kejahatan itu harus ada. Firman Tuhan bilang, kejahatan itu memang harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya jangan kita menjadi orang-orang yang mengadakan kejahatan itu. Kenapa? Karena Tuhan mengawasi semuanya. Kita tidak perlu menjadi naif, kita tidak perlu menjadi apatis dengan situasi di mana kita melihat begitu banyak kejahatan yang terjadi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa misalnya. Kemudian kita melihat gimana sih aparat keamanan kok nggak bekerja dengan baik? Mungkin kita menyalahkan seperti itu. Aparat keamanannya juga malah lakukan hal yang tidak baik juga. Tidak perlu kita menjadi apatis. Kenapa? Karena Tuhan mengawasi semuanya. Tuhan mengawasi yang baik, Tuhan mengawasi orang yang jahat, Tuhan mengawasi orang yang baik. Kalau mata Tuhan melihat, apa yang perlu kita takutkan? Ketika kita punya persoalan, ketika kita punya pergumulan, tidakkah Tuhan juga melihat? Kita semua di sini masing-masing punya persoalan yang berbeda, betul ya? Kita sama-sama gereja di tempat ini, tapi kita masing-masing dari kita punya persoalan yang berbeda. Bagi saya mungkin persoalan ini berat, ketika saya punya persoalan misalnya. Tapi bagi Pak Saud, itu kecil. Buat saya kecil. Mungkin buat buat Arya, aduh gede banget. Ya. Kita tidak bisa menyamakan setiap persoalan dari kita menjadi satu bagian yang ya udahlah, gak bisa juga. Setiap kita ini beda-beda. Tuhan tahu, ya Tuhan tahu. Karena Tuhan melihat. Mata Tuhan ada di segala tempat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Yuk kita buka coba. Ada di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-16. Bisa satu orang bacakan bagi kita. 2 Tawarikh 16. 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9a. Ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia, Ya. terhadap Dia. Ini satu kisah ya. Bagaimana dikatakan di ayat yang ke-9a, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Temanya mungkin berbeda dalam setiap kisah di dalam Alkitab, tetapi intinya saya melihat bahwa di dalam ayat ini dikatakan karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang berkenan kepadanya. Artinya ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya sesuatu yang dimana kita menjadi lemah, kita punya persoalan yang membuat kita menjadi sulit, kita punya sesuatu yang menyusahkan hidup kita, sehingga kita mungkin tidak mau melakukan apa-apa, lihat. Bahkan mata Tuhan pun menjelajah seluruh semesta ini, ya termasuk melihat kepada setiap persoalan kita. Untuk apa? Memberikan kekuatannya kepada kita. Kita mungkin secara teori kita sangat tahu betul bahwa Tuhan pasti akan memberikan kekuatannya kepada kita.
Tapi kadangkala kita perlu diingatkan bahwa ya, ketika kita ada di dalam kelemahan, kekuatan Tuhanlah yang menjadi nyata. Saya tadi pagi baca, tapi HP saya ketinggalan. Saya tadi pagi baca dari Ibu Yopi ya, ada satu gambar berserta dengan tulisan. Intinya yang saya ingat adalah Tuhan mengizinkan atau memberikan kepada kita kelemahan supaya kita menjadi kuat. Di situ ada kelemahan, maka ada kekuatan dari Tuhan. Di mana kita ada kekurangan, maka ada kelebihan yang Tuhan akan berikan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat itu dari Ibu Yopi gitu ya. Hari ini pagi ini waktu saya lihat, ya, saya tahu dan saya pernah baca itu. Tapi kembali saya diingatkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Lihat bagaimana Tuhan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Karena itu, yuk sama-sama, jangan menjadi takut dan gentar. Sehingga ketakutan dan kegentaran kita tidak membuat iman kita menjadi bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Lihat apa yang Yesus buat. Yesus buat apa yang Yesus buat. Ya. Yesus menggunakan matanya. Ya, ini kita bicara tentang matanya Tuhan. Ya. Yesus menggunakan matanya melihat murid-muridnya kesulitan. Ketika Tuhan Yesus menggunakan, dia melihat murid-muridnya kesulitan mendapatkan ikan. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, tebarkan jalamu, kasih solusi. Ya. Yesus menggunakan matanya ketika dia melihat orang banyak. Dia lihat orang banyak mengikuti dia, mendengarkan pengajarannya. Tuhan bilang pasti mereka lapar. Ketika Tuhan melihat orang banyak itu, maka dia bilang sama murid-muridnya, beri orang-orang ini makan. Tuhan Yesus menggunakan matanya ketika melihat orang banyak membutuhkan kesembuhan. Apa yang dia lakukan? Dia memberikan kesembuhan itu. Dia menyatakan kuasanya dan mujizatnya untuk menyembuhkan. Ketika dia melihat murid-muridnya ada di dalam kepanikan dan ketakutan karena badai, apa yang dia lakukan? Yesus berkata, tenanglah kepada badai, kepada ombak, dan semuanya tenang. Tuhan bisa berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Ketika Tuhan Yesus melihat ada orang buta yang membutuhkan untuk disembuhkan, dia mencelikkan matanya. Bahkan ada satu peristiwa di mana dia menggunakan ludah dan tanah, ya, dan menempelkan itu kepada mata orang buta. Orang buta itu bisa apa? Bisa melihat. Ketika Yesus melihat orang kusta, di mana dia melihat orang kusta ini tidak diterima oleh orang banyak, dikucilkan oleh orang banyak, tidak ada seorang pun yang mau mendekati orang kusta, bahkan menyentuhnya pun tidak. Apa yang Yesus lakukan? Ketika Tuhan Yesus melihat, matanya melihat, dia menjamah orang kusta ini, dan orang kusta ini sembuh. Ketika Tuhan Yesus melihat ada seorang wanita Samaria yang haus, bukan haus dengan air minum yang sesungguhnya, tetapi dia membutuhkan belas kasihannya Tuhan, ya. Dia membutuhkan air hidup. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Melakukan percakapan, membuat wanita ini terima Tuhan. Melalui wanita ini, Samaria loh ya, banyak orang yang percaya kepada Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat seorang perwira, orang yang punya pangkat, betapa dia mengalami kesulitan karena anaknya, dia tahu anaknya udah sekarat, mungkin dia bisa dibilang, udah kritis, mau mati. Dia tersungkur, dia sujud meminta kesembuhan dari Tuhan. Tuhan bilang apa? Anakmu sembuh. Ketika Yesus melihat Maria dan Marta punya kesedihan hati yang dalam karena ditinggalkan saudaranya, Lazarus mati, mereka menangis. Apa yang Yesus lakukan? Yesus membangkitkan Lazarus.
Ketika Yesus melihat pernikahan di Kana butuh anggur, meskipun dia bilang sama mamanya ya, Maria bilang nanti ada orang-orang yang membutuhkan ini, dia bilang waktuku belum tiba. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia mengubah air menjadi anggur. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia melihat, dia menggunakan matanya. Itu sebuah pembuktian bahwa Tuhan hadir. Tuhan ada di dalam setiap situasi. Bukan hanya wacana, tapi Yesus membuktikan di dalam kemanusiaannya dan kedaulatannya dia sebagai Allah. Dia membuktikan dia hadir di dalam semua situasi. Ketika orang sakit, ketika orang kerasukan, ketika orang ketakutan, ketika orang membutuhkan pemulihan, ketika orang butuh makan, ketika orang butuh pengajaran. Yesus hadir, Yesus ada. Itu sebuah pembuktian bahwa mata Tuhan ada di dalam setiap situasi. Mata Tuhan melihat semua kebutuhan manusia. Bahkan ketika hal yang terbesar Yesus kerjakan, penebusan bagi manusia. Coba kita lihat selintas saja, ini hanya bicara tentang mata. Ya, di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-61 di situ dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Saya menemukan di Lukas ini dikatakan lalu berpalinglah Yesus melihat kepada Petrus. Kan ketika saat itu ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus bertemu dengan orang yang bukannya kamu muridnya Tuhan? Oh bukan. Tanyain lagi, oh enggak. Bahkan dikatakan untuk meyakinkan dia sampai bersumpah. Kebayang gak sih kalau misalnya nih ya, saya nih kenal kan sama Ibu Pur. Terus habis gitu atau ada orang tanya, kamu bukannya temannya Bu Pur? Enggak. Terus iya kemarin jalan-jalan bareng sama Ibu Pur, bisa jadi gitu ya. Enggak, sumpah, beneran sumpah. Aku nggak kenal sama dia. Ya, sampai seperti itu, sampai 3 kali saya lakukan hal yang sama misalnya. Dan saat itu saya melihat ketika saya sudah seperti itu, Bu Pur hanya ngelihat saya. Saya ngelihat Bu Pur. Apa yang terjadi? Benar nggak? Seperti Petrus melihat Tuhan Yesus melihat dia, maka teringatlah. Mata Tuhan membuat orang bisa berbalik, menyadari akan kesalahannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seperti tadi saya katakan bahwa seringkali ya kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Tetapi pernahkah kita juga berpikir bahwa di dalam hidup kita ada juga bagian-bagian yang menyenangkan? Ya. Tuhan sudah kasih bukti. Tuhan Yesus sudah kasih bukti. Ya. Ketika ia melihat, maka ia bertindak. Ketika ia melihat, maka ia bertindak. Ketika Yesus melihat orang banyak butuh makanan, dia nggak hanya bilang, kasihan banget ini pada nggak makan, gimana ini? Tapi dia bertindak. Yesus melihat dan dia bertindak. Ya. Jika mata Tuhan melihat, tadi saya katakan yang pertama apa yang kita takutkan. Ya, ada orang jahat, Tuhan lihat orang jahat. Kita punya persoalan, Tuhan sudah kasih bukti. Ya, jika mata Tuhan melihat, apa yang harus kita lakukan? Kan tadi bagiannya Tuhan ya, yang pertama. Yang berikutnya, kalau mata Tuhan melihat, lalu apa yang bisa kita kerjakan? Tadi di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ketiga dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik.
Maka kalau Tuhan melihat, mata Tuhan melihat adalah hal yang baik kalau kita menjadi orang baik. Kan tadi di-compare ya, Tuhan mengawasi orang jahat dan orang baik. Tentu pilihannya kita mau menjadi orang baik dong, diawasi kebaikannya kita sama Tuhan, bukan keburukannya. Tapi harus diingat, bukan kebaikan itu ya, bukan berarti bahwa ketika kita lakukan hal yang baik supaya dilihat Tuhan, supaya kita masuk surga, bukan seperti itu. Tetapi bagian yang harus kita kerjakan adalah menjadi menjadi orang baik adalah buah dari iman dan firman. Waktu kita tahu bahwa di dalam Kristus kita dibenarkan, waktu kita di dalam Kristus kita ditebus, waktu di dalam Kristus kita dipulihkan, waktu di dalam Kristus kita diperlakukan sebagai anak oleh Tuhan, maka buah yang harus kita hasilkan, firman yang selalu kita terima adalah menunjukkan apa yang baik. Kalau mata Tuhan melihat, yang harus kita kerjakan adalah menjadi orang baik, karena menjadi orang baik adalah buah dari iman dan firman. Dan mari kita sama-sama menjaga hati kita. Di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 di situ dikatakan apa? Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Hati menjadi bagian yang menunjukkan sesuatu yang juga penting di dalam kehidupan kita. Menjaga hati, karena dengan kita menjaga hati, maka dikatakan disitulah orang bisa melihat siapa kita. Terpancar kehidupan, kita hidup sebagai orang baik atau sebagai orang jahat. Kalau kita bisa menjaga hati kita, maka Tuhan bilang karena hati itu menjadi bagian yang mengontrol semuanya. Tadi pagi ya, sambil saya baca-baca lagi, saya sambil mendengarkan khotbah Pak Yopi yang hari ini diputar di grup ya, di situ ada. Saya kalau dengar suara Pak Yopi itu benar-benar penyiar radio banget gitu ya suaranya. Ya, dan di situ saya tertarik dengan satu kalimat yang Pak Yopi bilang. Hati itu adalah tempat benih ilahi akan tumbuh. Hati adalah tempat benih ilahi akan tumbuh, sama seperti penabur yang meletakkan benihnya. Hanya hati yang siap ditabur untuk menerima dan mendengar, tetap berani melakukan kebenaran, benih itu akan tumbuh dan berhasil. Saya pikir, dalam banget. Thank you Pak Yopi ya. Dikatakan jadi hati itu tempat benih ilahi akan tumbuh. Nah itu kenapa hati menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Menjaga hati juga menjadi sesuatu yang penting ya. Karena hati menjadi bagian yang memancarkan kehidupan. Jadi kalau Tuhan sudah mengerjakan bagiannya, Dia mengawasi, Dia menunjukkan bukti bahwa Dia hadir, bahwa Dia ada, maka kita juga punya bagian yang bisa kita kerjakan, yaitu menjaga hati kita, yaitu menunjukkan kehidupan yang baik dari setiap hal yang kita kerjakan. Kenapa sih hati itu jadi penting? Karena memang Tuhan melihat hati. Betul ya? Bukan saya yang ngomong. Firman Tuhan yang bilang, Tuhan itu melihat hati. Kalau kita melihat rupa, bener nggak? Waktu kita ngelihat ada yang cantik, cantik, nggak tahu kan hatinya gimana. Ngelihat yang ganteng, ganteng gitu ya. Ngelihat yang keren main musik, keren gitu ya. Nggak salah. Tapi Tuhan melihat hati. Coba kita lihat di dalam contoh aja ya yang dikatakan Tuhan melihat hati. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, ini peristiwa ketika Tuhan mau mengangkat raja. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Satu orang boleh bacakan?
Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, thank you. Lihat ya, jangan pandang parasnya, jangan pandang perawakannya, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Ini konteksnya memang pada saat itu bagaimana Tuhan mau melihat atau memilih seorang raja. Nah, tapi tentu intinya sama, bahwa Tuhan mau melihat hati. Ya. Bahkan di dalam, kalau nanti di rumah bisa baca Yesaya 1 ayat yang ke-11, Yeremia 6 ayat yang ke-20, di situ dikatakan, aku tidak suka, aku tidak berkenan, aku memalingkan muka terhadap korban-korban persembahan, ya, yang hanya tampak luar karena hatinya tidak sungguh-sungguh, hatinya penuh dengan kejahatan. Intinya bukan berarti bahwa hal yang kelihatan secara fisik itu tidak penting atau tidak perlu, ya, karena apa yang ada di dalam hati terpancar keluar. Tetapi kalau apa yang diperlihatkan di luar tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati, itu yang harus hati-hati. Karena Tuhan melihat hati. Kita bisa membodohi orang banyak, tetapi kita tidak bisa membodohi Tuhan. Kita bisa mengelabui orang banyak, tetapi kita tidak bisa mengelabui Tuhan. Dan yang Tuhan mau adalah hati kita. Kita tulus gak sih waktu kita melakukan sesuatu untuk orang lain? Kita tulus gak sih ketika kita mengerjakan banyak hal untuk orang lain? Kalau Tuhan melihat hati, ya, semuanya akan sia-sia. Kalau, ya, kita punya kepandaian hebat, sia-sia. Punya uang yang melimpah banyak, sia-sia. Kita punya komunitas yang baik, sia-sia. Kita punya penampilan super duper keren, semuanya akan sia-sia kalau tidak punya hati yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Ingat, Tuhan melihat hati kita, mata Tuhan melihat hati kita. Itu sebabnya yuk kita sama-sama belajar. Belajar memenuhi hati kita seperti apa yang firman mau. Gak gampang memang, ya. Biarkan hati kita penuh dengan pengampunan. Biarkan hati kita penuh dengan kesabaran. Biarkan hati kita penuh dengan penguasaan diri. Biarkan hati kita penuh dengan sesuatu yang baik. Mari kita sama-sama belajar hari ini. Kita kembali diingatkan, saya diingatkan, kita semua diingatkan. Kita semua, Tuhan kerjakan di dalam hidup kita itu karyanya yang baik. Bahkan kita pun diciptakan dengan rencana yang baik. Kita ada sebagaimana kita ada ketika karya yang baik di awal itu menjadi rusak dan hancur karena dosa. Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah kerjakan menjadi yang baik. Kalau Tuhan sudah mengerjakan yang baik, kenapa kita tidak belajar untuk juga melakukan yang baik? Hari ini saya dan kita semua diingatkan, mata Tuhan mengawasi semuanya. Tuhan mengerjakan yang baik, yuk sama-sama kita juga memberikan hati yang baik di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami semua ada sebagaimana kami ada saat ini karena kebaikan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena Tuhan yang mengizinkannya. Kami bersyukur Tuhan hari ini di tengah-tengah setiap pergumulan kami yang berbeda-beda. Tuhan Engkau tahu, Tuhan Engkau ada. Dan Engkau sudah siap dengan setiap hal yang kami butuhkan. Ketika Tuhan memberi waktu kepada kami untuk kami bergumul dengan persoalan kami. Ketika Engkau memberikan waktu kepada kami untuk kami ada di dalam kesakitan kami. Ketika Engkau memberikan kepada kami waktu untuk kami ada di dalam kesulitan kami. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan tidak tinggalkan kami. Tapi Engkau siap untuk memberikan kekuatan-Mu bagi kami.
Dan biarkan ketika kami pulang dari tempat ini, kami kembali diyakinkan apa yang harus kami khawatirkan dan apa yang harus kami takutkan kalau Tuhan bersama dengan kami, kalau Tuhan mengawasi kami, kalau mata Tuhan tertuju atas hidup kami. Dan kami bersyukur karena kami punya Engkau yang seperti itu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hal yang terbaik Engkau sudah berikan bagi kami, maka kami pun yakin bahwa kami tidak akan menjadi patah dan tergeletak. Kami menjadi orang-orang yang kalah dengan kelemahan-kelemahan tubuh kami, dengan kesulitan-kesulitan hidup kami. Tetapi kami bisa menjadi pemenang, menunjukkan bahwa betul Engkau yang bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Biarkan kami boleh terus melihat bahwa kami adalah orang-orang yang berharga di dalam Engkau, karena mata Tuhan selalu mengawasi hidup kami. Dan biarkan kami juga selalu belajar menjaga hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Wade, mata Tuhan. Karena itu dalam Mazmur pasal 14 ayat 2 dikatakan, Tuhan memandang dari surga anak-anaknya, melihat kita. Ya, Tuhan melihat. Saya juga ingat pada saat Tuhan menciptakan dunia ini, Dia melihat ciptanya baik. Ya, kalau pasti Tuhan melihat setiap pergumulan masalah kita. Karena itu kalau saat ini kalau tidak ada yang tersembunyi, kalau kita lihat saat ini CCTV itu mengawasi kita, atau satelit itu bisa mengawasi, ya bisa dilihat dari luar angkasa kita, pasti Tuhan juga melihat kebutuhan anak-anaknya. Terima kasih Bu Ade atas kasih dan pertolongan Tuhan. Kita akan memberi persembahan ya Tuhan. Ya, Samuel bisa berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan demi kebaikan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kami. Kami mengucap syukur lewat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Ade. Kami kembali diingatkan bahwa apapun yang kami alami, kami percaya bahwa kami tetap ada dalam penjagaan Tuhan, dalam pengawasan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Biar Engkau terus yang memberkati Ibu Ade di dalam setiap pekerjaan pelayanannya, baik di sekolah, di rumah, dimanapun Tuhan Engkau berkati keluarga dan anak-anaknya. Dan sebentar juga Bapak kami akan mengumpulkan persembahan, dan Engkau berkati persembahan yang akan kami kumpulkan sehingga itu boleh menjadi dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Kita angkat pujian nama Yesus, Arabnya nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita akan mendengarkan pengumuman, ya. Bisa dilanjut. Pengumuman kita hari ini, Warta Jemaat Gereja Metodis Injili Jemaat Menara Pengharapan, Minggu tanggal 13 Oktober. Ya, persembahan total ya Minggu tanggal 6 Oktober itu sebesar 1.025.000. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan memberkati ya. Bagi jemaat yang rindu untuk menyampaikan persembahan atau perpuluhan juga dapat melalui transfer ke bank di rekening yang tertera di sana ya. Ya terus yang berulang tahun
ya Pak Yopi 1 Oktober, dan juga kita lihat juga saudara juga ya kita juga Tio 1 Oktober, Amos 6 Oktober, 20 Oktober itu Deborah ya. Kita terus doakan supaya Tuhan terus memberkati ya. Ya. Untuk pelayanan minggu depan bisa dibaca di sana ya. Pengkhotbahnya Pak Pendeta Nelson Ginting dan juga leadernya, singernya, ada semua. Warta dan doa Pak Pendeta Alex Tomeno. Ya bisa dilanjut. Kita mendengarkan khotbah Pak Yopi di Radio Cepi ya, setiap hari Senin pukul 7 pagi. Ya, 7 WIB. Pokok doa ya bangsa dan negara kita, pemulihan kepala daerah dan juga politik keamanan Kota Bandung dan juga siasa yang biasa. Ada lagi yang perlu didoakan? Ya. Ya. Kalau tidak ada, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan telah mendengarkan firman Tuhan. Bahwa pengawasan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Tuhan melihat senantiasa anak-anaknya yang rindu datang kepadamu Tuhan. Bahkan firman Tuhan menjelaskan, Tuhan memperhatikan kebutuhan setiap anak-anakmu. Bahkan pergumulan, masalah yang mereka hadapi. Karena itu kami berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang hidup, yang dapat merasakan apa yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan tertanam di dalam hati kami. Dan juga bisa kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang telah membawakan firman Tuhan, Tuhan juga yang memberkati dia. Tuhan juga yang menolong dia. Tuhan berikan panjang umur kesehatan yang daripada Tuhan. Bahkan dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menjadi saksimu, saksinya hidup di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Berkati suami, berkati anak-anak juga yang sekolah. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, memberikan hikmat kepintaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan juga yang menolong bangsa ini. Bila saat tanggal 20 ada pergantian ke pemerintahan, Pak Jokowi juga akan diganti dengan Pak Prabowo. Biarlah Tuhan juga yang menolong. Sehingga pergantian ini boleh, keamanan boleh stabil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilihan juga para menteri dan juga para pejabat-pejabat yang terkait. Biarlah Tuhan juga yang menolong. Sehingga boleh negara ini berjalan dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi politik juga, biarlah Tuhan juga yang menolong. Bahkan Tuhan juga yang campur tangan dalam setiap pengambilan keputusan supaya juga boleh berlangsung dengan baik. Bahkan pilkada yang akan berlangsung di Indonesia ini kami doakan supaya juga berjalan dengan lancar Tuhan. Dan juga tentang ekonomi juga kami serahkan kepada Tuhan. Keamanan juga kami serahkan kepada Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan untuk juga rekan-rekan dan juga saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga berdoa untuk Pak Pendeta Nelson yang saat ini juga dalam pemulihan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati dia, menolong dia sehingga dia pulih dari operasinya. Sehingga boleh Tuhan Yesus, dia boleh pelayanan minggu depan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Lepiana Tuhan, yang juga pada kemarin operasi bahkan telah melahirkan seorang anak. Biarlah Tuhan juga memberkati, berkati keluarga mereka Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, sehingga dari kecil mereka boleh juga mengenal Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami juga berdoa untuk Pak Alex juga dalam juga keadaan jantung, kami juga berdoa menyerahkan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan boleh terjadi. Bahkan juga istri hamba-Mu Tuhan berkati juga, berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan,
sukacita yang daripada Tuhan ada dalam kehidupannya. Kami juga menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga yang berulang tahun, Tuhan berkati mereka satu persatu Tuhan. Bahkan juga ibadah hari Minggu, Tuhan juga yang memberkati, yang menolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan seluruh pokok doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jalani kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Ya, saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kiranya kasih sayang Tuhan yang tidak pernah berubah akan terus menghangatkan engkau kemanapun engkau melangkahkan kakimu. Dan kiranya pengorbanan Kristus di atas kayu salib akan menguatkan engkau, akan membuat engkau terus bertahan, karena engkau meyakini bahwa mata Tuhan selalu ada buat engkau. Dan kiranya penghiburan yang daripada Roh Kudus akan terus membuat engkau bertahan di dalam melewati masa-masa yang sulit, di dalam melewati masa-masa yang sukar. Dan biarkan penghiburan itu ada saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Kami memuji kebesaran kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai beribadah. Bila sebentar kami akan pulang, biarlah Tuhan juga memberkati kami sehingga tiba di rumah dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bila tersedia makanan dan minuman, Tuhan berkati, kuduskan, supaya menjadi kekuatan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ya. Nah, kita berdoa. Ya. Ya. Mari kita berdoa. Berkati juga pemain musik dan kami semua dan hidup Tuhan berkati. Dalam segala pujian dan syukur kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami. Selamat hari Minggu Bapak, Tuhan Yesus memberkati.